patut mendapatkan itu Bapak Ibu hanya fakir miskin, orang yang miskin yang bertempat tinggal di kota suci Mekah. Semisal seperti teman-teman ini Bapak Ibu, kami tinggal di kota suci Mekah, kami patut untuk mendapatkan apa ketika jamaah melakukan pelanggaran. Yang kedua yaitu melanggar yang ringan. Nah, ini yang sering dikerjakan oleh Bapak Ibu semua, oleh jamaah umroh. Karena apa? Karena orang Indonesia itu mempunyai budaya ataupun mempunyai kebiasaan Bapak Ibu kalau habis makan biasanya cuci tangannya pakai sabun atau lain sebagainya. Nanti kami jelaskan dengan detail Bapak Ibu. Yaitu fidyah itu apa? Fidyah itu memberikan makan 6 orang di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Ya, memberikan makan itu yaitu dengan memberikan beras Bapak Ibu ya. Per orang itu kurang lebih satu setengah kilo. Jadi 1,5 kilo ya per orang. Jadi kalau di total 9,5 kilo. Nah, jadi itu dibagikan kepada berapa? 6 orang. 9 kilo pas Bapak Ibu ya. Itu fidyah. Yang ketiga yaitu dam. Dan dam ini Bapak Ibu insya Allah rasanya sulit untuk kita kerjakan kalau memang betul kita meneliti di dalam perjalanan ibadah umrohnya kita Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang pertama yaitu mengenai sunnah-sunnah di dalam perjalanan ibadah umroh. Sunnah-sunnah sebelum kita berihram, sebelum kita menjatuhkan niat. Niat itu wajib Bapak Ibu dan itu termasuk rukun daripada umroh. Ada rukun umroh, ada wajibnya umroh. Wajibnya umroh ada dua Bapak Ibu. Yang pertama yaitu niatnya harus difirali kalau kita dari kota suci Madinah. Yang kedua wajib berpakaian ihram. Itu wajibnya ibadah umrah. Yang kedua yaitu rukun umrah. Rukun umrah itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu niat. Yang kedua yaitu tawaf. Yang ketiga yaitu sa'i. Yang keempat yaitu bertahallul ataupun memotong sebanyak 3 helai rambut dan lebih itu tidak masalah Bapak Ibu ya. Itu tahallul. Dan yang terakhir yaitu tartib. Jadi harus berurutan. Tidak boleh sa'i dulu baru tahallul, tidak boleh. Jadi niat, tawaf, sa'i dan tahallul. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai sunnah-sunnah sebelum kita berihram. Mulai nanti malam kita Bapak Ibu atau selepas dari melaksanakan salat Isya nanti habis makan malam, boleh Bapak Ibu atau besok pagi mulai potong kuku. Kukunya dipotong Bapak Ibu, jangan jarinya. Ya, kalau jarinya dipotong nanti nggak bisa makan. Oke ya, kukunya dipotong mulai dari kuku tangan dan juga kuku kaki. Yang kedua Bapak Ibu, rambut disisir. Kalau bapak-bapak dirapikan ya, disisir dirapikan yang benar. Dan juga tentunya kumis. Bagi bapak-bapak kalau punya kumis boleh ya dicukur kumisnya. Kalau jenggot tidak perlu. Sunnah Rasul itu jenggot harus punya sunnah ya. Dan yang mohon maaf ini Bapak Ibu mengenai ketiak. Bulu ketiak Bapak Ibu ya mohon dicukur dan juga bulu-bulu yang lain saya tidak perlu menyebutkan, pasti Bapak Ibu sudah mengenal itu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mengenai sunnah-sunnah sebelum kita melaksanakan niat. Nah, setelah itu semua selesai Bapak Ibu, baru besok sebelum Bapak Ibu berpakaian ihram, sebelum jam 11 siang Bapak Ibu akan melaksanakan berpakaian ihram. Bagi bapak-bapak hanya 2 helai kain ihram yang berwarna putih, betul? Nah, sebelum itu Bapak Ibu disunnahkan untuk mandi ihram. Bagaimana mandi ihram? Mandi ihram itu Bapak Ibu sama persis dengan mandi wajib. Bagaimana Bapak Ibu kalau sudah bersama istri, tidur bersama istri dan tidur bersama suami, mandi wajib seperti itu. Itu sunnah mandi ihram. Dan tata caranya juga sama Bapak Ibu, hanya beda niatnya saja. Niatnya nawaitul wuslal ihrami sunnatan
lillahi ta'ala. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, aku berniat mandi ihram karena Allah Ta'ala. Itu selesai. Setelah itu baru Bapak Ibu dipakai semua. Nah, yang terutama khususnya bagi bapak-bapak, pakai ledoran itu apa namanya? Rexona. Ya, itu perlu. Karena apa? Kalau bapak-bapak nggak pakai Rexona sebelum kita mengambil niat, maka nanti setelah kita ketika kita memulai tawaf, mengangkat tangannya tinggi-tinggi kayak gini, meninggallah satu. Jadi berbahaya. Jadi untuk bapak-bapak wajib pakai Rexona. Saya wajibkan untuk bapak-bapak untuk pakai Rexona. Jangan kayak orang-orang luar negeri, Pak. Nanti bapak-bapak bisa ngos-ngosan kayak gini. Apalagi yang punya sesak nafas bisa mati di tempat. Ya. Jadi dimohon untuk Rexona dipakai. Kalau yang nggak punya, nggak mampu beli, naik ke kamar saya kasih. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu perlu. Dan juga parfum. Sunnah memakai parfum Bapak Ibu, akan tetapi sunnah memakai parfum di dalam melaksanakan ibadah umrah itu bukan untuk dipakai di baju ataupun di ihram, melainkan di leher, di dada, di lengan, dan juga tubuh kita Bapak Ibu ya. Dan diharuskan kalau bisa jangan pakai parfum yang beralkohol ya. Jadi jangan pakai parfum yang beralkohol. Itu setelah itu semua dipakai, hand body dipakai, lipstick jangan terlalu tebal, karena nanti kalau terlalu tebal tidak bisa pakai lagi, kelihatan jeleknya. Terlalu jelek nanti saya juga bakalan kabur Bapak Ibu ya. Jadi jangan terlalu tebal, pakai make up biasa-biasa saja. Karena apa? Karena pastinya Bapak Ibu nanti dari kota suci Madinah ke kota suci Mekah, Bapak Ibu bakal ngambil wudhu dan itu setelah ngambil wudhu tidak patut dan tidak diperbolehkan untuk memakai make up. Dikarenakan apa Bapak Ibu? Dikhawatirkan takut make up kita mengandung wangi-wangian. Karena wangi-wangian itu adalah larangan berihram. Nanti akan kami jelaskan semua. Setelah itu dipakai semua Bapak Ibu, barulah dipakai ihramnya. Untuk bapak-bapak telanjang dulu. Nah, pakai ihram yang pegang dulu, ihram yang paling belakang semuanya dilepas. Baru dipakai, nanti akan dipraktikkan Bapak Ibu ya, untuk bapak-bapak. Nah, setelah itu ihramnya dipakai bapak-bapak dan ibu-ibu, ihramnya semuanya dipakai. Ihram itu Bapak Ibu, untuk ibu-ibu hanya ada dua. Kalau untuk bapak-bapak itu ihramnya dengan memakai ihram, yaitu dengan membuka bahu sebelah kanan nanti. Namun untuk ibu-ibu di dalam melaksanakan ibadah umrah, haji dan umrah, maka ihramnya hanya ada dua, yaitu muka dan juga telapak tangan. Jadi yang patut ditutup untuk ibu-ibu di apa ini? Ya pokoknya di sinilah ya, di atasnya telapak tangan ini harus tertutup mulai dari kepala sampai ujung kaki. Dan kalau harus pakai juga yang namanya kaos kaki ya. Itu setelah itu dipakai semua, turun jam 11.30, makan di restoran, dan insya Allah nanti akan bergerak. Nah itu sunnah-sunnah sebelum kita menjatuhkan niat. Ada satu lagi Bapak Ibu, ketika kita naik bis nanti sampai ke Bir Ali, maka di situ ada sunnah Bapak Ibu melaksanakan sholat ihram. Akan tetapi nanti umrah pertama kita tidak akan melaksanakan sholat ihram tersebut. Dikarenakan apa? Karena sholat duhur dan asar bakalan dijamak takdim di Masjid Nabawi. Nanti di Bir Ali sholatnya apa? Sholat tahiyatul masjid. Karena apa Bapak Ibu? Karena setelah melaksanakan sholat isya itu, sholat asar itu tidak boleh melaksanakan sholat sunnah kecuali sholat sunnah tahiyatul masjid. Rakaat pertama yaitu membaca surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan seterusnya. Rakaat kedua membaca Qul ataupun Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahadun illahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu jangan banyak doa, segera kembali kumpul dan naik bis mengejar waktu. Karena apa Bapak Ibu? Karena nanti di Mekah makan malam kita terbatas, yaitu
sampai jam 10. Lewat dari jam 10 tidak makan kita Bapak Ibu. Matilah kita nanti di dalam melaksanakan ibadah umrah. Mau Bapak Ibu semua? Nggak bakalan mau kan? Nah, makanya harus tetap tepat waktu Bapak Ibu. Nah, setelah itu barulah ada larangan-larangan. Sebelum kita membahas sunnah-sunnah setelah berniat, menjatuhkan niat, saya akan membahas larangan-larangan di dalam melaksanakan ibadah umrah. Larangan-larangan di dalam melaksanakan ibadah umrah Bapak Ibu banyak. Yang pertama hukum mot. Hukum mot itu menjatuhkan rambut dengan disengaja. 1 helai dan 2 helai rambut itu hukumnya mot. Nah, hukumnya mot memberikan 1,5 kilo beras untuk orang penduduk di kota suci Makkah. Dipasrahkan langsung kepada mutawifnya masing-masing kalau ada yang melanggar. Nah, itu Bapak Ibu ya. Mot 1 helai rambut 1 mot, 2 helai rambut 2 mot. Ketika 3 helai rambut berturut-turut ataupun berurutan Bapak Ibu, maka itu hukumnya berbeda lagi, yaitu fidyah. Mut hanya berlaku di rambut Bapak Ibu ya. Berlaku di rambut. Fidyah, sekarang fidyah. Fidyah memberikan 9 kilo beras untuk 6 orang yang berpenduduk di kota suci Mekah. Nah, apa saja itu? Yang pertama yang sering kita lakukan, memakai sabun, memakai wangi-wangian, gosok gigi sampai keluar darah. Ya, betul Bapak Ibu? Menjatuhkan rambut 3 helai dengan berurutan. Nah, jadi Bapak Ibu itu perlu dibayar. Maka hati-hati, harus hati-hati di dalam melaksanakan ibadah umrah. Yang paling saya tegaskan kepada Bapak Ibu yaitu tisu basah dan juga sabun parfum. Itu yang sering selama 7 tahun saya membimbing, mendampingi jamaah, yang sering dan bahkan setiap saya membawa jamaah itu sering ada 1-2 orang melanggar itu. Nah, jadi itu harus diwaspadai, sabun, parfum dan juga tisu basah. Karena tisu basah itu Bapak Ibu mengandung wangi-wangian. Nah, ya itu ya. Yang ketiga yaitu dam, membayar kambing 2 juta di kota suci Mekah Bapak Ibu. Membayar kambing itu yaitu dengan menjadi wali. Menikah lagi, Bapak-bapak mau nikah lagi Pak? Saya bisa jadi penghulu Bapak. Mau? Nah, jadi insya Allah kalau hal seperti itu tidak terjadi, ya, menikah, menjadi hakim, menjadi wali, ataupun menjadi saksi di dalam pernikahan, insya Allah itu tidak akan pernah terjadi Bapak Ibu kecuali bapak-bapaknya hilang, ya, insya Allah tidak akan pernah terjadi. Nah itu dam. Nah setelah itu Bapak Ibu tidak ada hukum lain Bapak Ibu, cukup itu saja menurut saya yang perlu kami tegaskan Bapak Ibu. Dan setelah kita nyampe di Bir Ali barulah kita berniat. Niatnya bagaimana? Niatnya nanti bareng-bareng Bapak Ibu, dengan kita mengutamakan syahadat. Karena dikhawatirkan di antara kita Bapak Ibu, Rasulullah berkata kepada kita agar supaya setiap saat, 1 hari bahkan di dalam sholat kita diajarkan untuk bersyahadat pada Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Bapak Ibu menandakan bahwa keluarnya Islam dari hati kita itu baik disengaja ataupun tidak disengaja itu bisa terjadi kapan saja. Maka disitulah kita Bapak Ibu dianjurkan oleh Rasulullah untuk selalu membaca syahadat. Tentunya besok ketika kita sebelum mengambil niat ataupun mikot ihram umrah kita Bapak Ibu, maka di situ akan dimulai dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah labbaik Allahumma umratan. Nah, kalau kita sudah mengatakan itu Bapak Ibu dengan panduan motor kita masing-masing nanti, maka disitulah berlakulah hukum yang kami paparkan tadi, yaitu mot, fidyah dan dam. Itu tidak boleh dilanggar Bapak Ibu. Karena orang melaksanakan ibadah umrah dan haji itu Bapak Ibu mengharamkan sesuatu yang halal. Jadi mengharamkan sesuatu yang halal. Jadi halal Bapak Ibu kalau kita tidak
melaksanakan ibadah umrah seperti pakai sabun kan halal, betul nggak? Ya, jadi pakai sabun, sampo, pakai sisir rambut itu halal. Tapi kalau kita sudah menjatuhkan niat umrah dan niat haji, maka di situ haram bagi kita Bapak Ibu. Karena itu akan Karena itu Bapak Ibu akan membuat perjalanan ibadah umrah kita bolong. Seperti halnya bapak-bapak dan ibu-ibu kalau beli baju baru pasti dipajang, ya toh, dilihat-lihat gitu kan. Nah, seperti itulah Bapak Ibu dijaga dengan betul di dalam melaksanakan ibadah umrah. Niat labbaik Allahumma umratan, berangkat dari kota suci Madinah dan menuju ke kota suci Mekah. Apakah wudhu kita tidak boleh putus sampai kita 5 jam menuju ke kota Mekah? Boleh? Boleh Bapak Ibu, mau buang air besar, mau buang air kecil, bahkan mau kentut sekalipun, asalkan jangan bunyi Bapak Ibu. Kalau kentut bunyi Bapak Ibu, malunya seumur hidup nggak beres-beres, betul. Penting kita ngambil ayamnya orang. Nah ini kan. Jadi kalau kentut sampai bunyi, itu berbahaya bagi umur kita di dalam perjalanan hidup kita Bapak Ibu. Ya, jadi itu yang perlu dijaga. Nah, niat di dalam melaksanakan ibadah umroh itu Bapak Ibu tidak harus punya wudhu, namun afdalnya punya wudhu karena kita akan melaksanakan sholat di Bir Ali. Kenapa kita harus melaksanakan sholat di Bir Ali Bapak Ibu? Karena ketika Rasulullah mempunyai kerinduan kepada Baitullah, kepada Ka'bah Bapak Ibu, Rasulullah mengajak kepada para sahabat untuk berangkat ke kota suci Mekah. Namun di dalam ajakan Rasulullah Bapak Ibu, ketika Rasulullah sampai di tempat itu Bapak Ibu, di mana di situ ada sebuah gunung namanya Gunung Ir. Dan di bawah Gunung Ir ini Bapak Ibu, di situ ada lembah. Ada lembah Bapak Ibu, disitulah Rasulullah kebingungan. Maka Rasulullah SAW bermunajat kepada Allah, meminta petunjuk agar supaya di manakah Rasulullah untuk mengambil mikot dari kota suci Madinah menuju ke kota suci Mekah di dalam melaksanakan ibadah umrah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan malaikat Jibril Bapak Ibu, dan malaikat Jibril lah yang menunjukkan tempat kepada lembah itu Rasulullah untuk mengambil mikot, yaitu melaksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat bersama para sahabat. Disitulah Bapak Ibu kita diwajibkan untuk mengambil mikot dari kota suci Madinah. Baik untuk yang ibu-ibu yang mempunyai halangan, yaitu flank ataupun haid datang bulan, wajib Bapak Ibu. Kalau tidak mengambil mikot dari Bir Ali, maka Bapak Ibu akan memberikan kekayaan kepada saya dan motoib yang lain. Kenapa? Karena harus bayar dam Bapak Ibu. Mau bayar dam 2 juta? Nggak mau kan? 2,5 juta mau? Nggak mau. Bahkan 1 juta Bapak Ibu kalau bisa nggak mau? Nggak mau. Maka disitulah Bapak Ibu, walaupun yang ibu-ibu flag besok harus ngomong sama motoibnya. Saya flag Ustaz gimana? Wajib. Tetap wajib mengambil mikot dari kota suci Madinah. Maka disitulah larangan Bapak Ibu sampai kita selesai nanti tahallul. Nah, rukun umroh Bapak Ibu yang pertama kita sudah lakukan yaitu niat. Maka di situ ada 4 rukun lagi, yaitu tawaf, sa'i dan tahallul. Di dalam tawaf ini dan juga sa'i Bapak Ibu ada sunnah-sunnah bacaan ataupun doa-doa. Namun Bapak Ibu, doa itu bukan wajib, bukan sesuatu yang wajib, bukan. Bapak Ibu mau doa apa saja boleh. Doa apa saja boleh. Ya Allah, rumah yang seperti kerajaan boleh. Mau minta fajirul alfat, ya Allah asalkan jangan langsung jatuh sekarang, takut mati, gitu ya. Jadi boleh Bapak Ibu, minta kekayaan boleh. Bahkan ada satu sekarang yang viral Bapak Ibu di TikTok, ada seorang yang berasal dari Afrika Bapak Ibu. Dia berangkat umroh Bapak Ibu, berdiam diri di depan Hajar Aswad. Allah fulus. Nah, jadi uang Allah. Sekarang menjadi seorang yang kaya raya Bapak Ibu. Namun sebelum dia berdoa Allah fulus Bapak Ibu, dia sudah berdoa macam-macam, Allahumma sholli fiddin, sampai nangis-nangis. Jadi Bapak Ibu, tujuan kita menuju ke kota suci Mekah nanti nangis Bapak Ibu. Tangisannya bukan untuk minta uang saja Bapak Ibu, dosa kita juga dihitung, ya dong. Nah, kentut di dalam kamar bareng teman itu harus diingat itu ya. Nah, jadi harus diingat, jangan hanya maling saja yang diingat-ingat Bapak Ibu ya. Kentut di dalam kamar itu Bapak Ibu hukumnya dosa kalau kita tidak bilang.
Misalkan ada temen nih di sini, duduk-duduk, ternyata kita kentut. Nah, itu kentut kalau kita tidak ngomong kepada orang, Bapak Ibu, itu berdosa karena mengganggu hak apa? Apa Bapak Ibu? Hidupnya orang lain. Jadi itu perlu diingat. Nangislah Bapak Ibu, minta kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Setelah itu baru kita nanti setelah tahallul baru kita pelukan. Asalkan jangan mutoibnya yang dipeluk. Kalau mutoibnya datang-datang seperti itu dipeluk nanti Bapak Ibu wajar. Ya, jadi Bapak Ibu yang dipeluk, yang punya suami silahkan dipeluk, khususnya yang punya orang tua dicium kakinya. Karena apa Bapak Ibu? Karena pasti seorang anak itu punya dosa besar kepada orang tua, dan seorang anak tidak akan pernah menggantikan jasa dari orang tua. Mertua harus dihormati juga. Silakan Bapak Ibu lepaskan dosa itu semua di tempat itu Bapak Ibu. Karena orang melaksanakan ibadah umrah itu menggugurkan semua dosa yang berada di dalam tubuh kita. Jadi orang melaksanakan ibadah umrah itu menggugurkan Bapak Ibu. Semua dosa kita bersih kita Bapak Ibu, sebagaimana bayi baru lahir. Iya, seperti itu. Banyak darahnya tapi banyak orang yang mau menciumnya. Coba saya ada darahnya, mau Ibu cium saya? Enggak mau. Makanya bayi itu walaupun udah banyak darahnya Bapak Ibu, sudah asin, amis lagi, tapi banyak orang yang ingin mencium karena bayi itu suci. Sebagaimana nanti kita setelah melaksanakan ibadah umrah tahallul pertama Bapak Ibu, maka kita sudah bersih dari segalanya. Suci kita Bapak Ibu. Ditambah lagi dengan permohonan maaf sama sahabat, saudara, dan juga kerabat, teman-teman satu kamar ataupun yang satu grup Bapak Ibu, saling pelukan Bapak Ibu. Jangan malu Bapak Ibu. Karena apa? Karena semua kita lepas di situ Bapak Ibu agar supaya kita jauh dari siksaan api neraka. Sedikit dosa kita Bapak Ibu melekat nanti kita mati, maka di situ tetap Bapak Ibu diceluk sama malaikat gitu. Mau? Nggak mau kan? Na'udzubillah. Semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah Bapak Ibu, sunnah-sunnah di dalam melaksanakan tawaf dan sa'i. Yang pertama, di dalam tawaf Bapak Ibu tidak boleh membelakangi Ka'bah. Jadi di dalam tawaf tidak boleh membelakangi Ka'bah Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu ada temannya kesasar, jangan Bapak Ibu muter-muter cari teman saya mana. Nah, tidak usah Bapak Ibu. Nanti ada strategi yang akan digambarkan oleh mutawif Bapak Ibu untuk memudahkan Bapak Ibu dan tidak membuat khawatir di antara teman ataupun orang tuanya kah, saudaranya kah yang sudah sesepuh kah. Insya Allah tidak perlu khawatir Bapak Ibu, karena nanti kami akan memberikan strategi yang bagus Bapak Ibu ya. Jadi tinggal mengikuti arahan dari mutawif saja. Nah, di dalam tawaf tidak boleh membelakangi Ka'bah. Nah, di dalam tawaf putaran pertama, kedua, dan ketiga serta keempat Bapak Ibu, bagi bapak-bapak disunnahkan untuk jalan-jalan kecil. Di mana? Yaitu dari Rukun Hajar Aswad sampai ke Hijir Ismail. Ka'bah ini berbentuk sudut Bapak Ibu. Ada segi 4 ya, jadi segi 4 Bapak Ibu. Dan di setiap sudut itu ada namanya. Rukun Hajar Aswad, Rukun Iraqi, Rukun Syam, dan Rukun Yamani. Nah, di situ Bapak Ibu kita akan melaksanakan tawaf mengitari itu. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dengan mengangkat tangan, dan juga Bapak Ibu sembari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim serta dikecup. Apa itu makna kecupan Bapak Ibu? Kita sudah mewakilkan dari jarak jauh kita dengan Hajar Aswad untuk mencium Hajar Aswad, karena disitulah Bapak Ibu kita disamakan pahalanya sebagaimana orang yang sedang berebutan mencium Hajar Aswad. Jadi Bapak Ibu disitulah dimulai sampai ke Hajar Aswad lagi. Nah, di situ ada bacaan-bacaan khusus Bapak Ibu. Mulai dari Hajar Aswad sampai kita nanti ketemu dengan
Hijri Ismail bacaannya Bismillahi Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Namun itu bukan bacaan wajib, tidak ada di dalam ibadah umrah, tawaf, sa'i itu Bapak Ibu tidak ada doa-doa wajib. Ya, jadi Bapak Ibu boleh bebas berdoa, namun apabila Bapak Ibu terkadang jamaah itu kebingungan, saya udah 7 kali putar doanya tetap sama aja. Nah, ya kan? Makanya di situ di dalam Travel Samira ataupun travel lain Bapak Ibu menerbitkan sebuah buku yang dimana di situ di dalam tawaf pertama sampai tawaf terakhir itu doa kita berbeda-beda. Oke? Paham Bapak Ibu? Apabila yang di belakang tidak bisa mendengar karena jarak jauh kita dengan motor kita, maka di situ cukup membaca sholawat atau membaca amin, amin, amin. Insya Allah Bapak Ibu sekalipun Bapak Ibu tidak membaca amin di situ, doa yang di depan dan yang di belakang juga sama dapatnya Bapak Ibu. Karena apa? Karena nanti di situ akan dijamak doa itu Bapak Ibu. Bukan Rabbil Fidli. Ya, jadi dijamak nanti Bapak Ibu semua akan dapat doa itu walaupun tidak kita dengan mengucapkan amin seperti itu. Jadi Bapak Ibu baru nanti kita ketemu dengan rukun Yamani. Disitulah kita bakalan mengangkat tangan lagi, namun tidak dikecup. Bismillahi Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sampai itu 7 putaran Bapak Ibu. Baru setelah 7 putaran Bapak Ibu ikut tetap arahan dari mutawif, kita akan melaksanakan sholat sunnah tawaf. Di mana di situ Bapak Ibu letaknya di belakang makam Ibrahim. Jadi niatnya sholat sunnah tawaf, usolli sunnah tawaf rakaataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama suratul Fatihah dan juga Al-Kafirun. Rakaat kedua suratul Fatihah dan Al-Ikhlas. Setelah itu berdoa masing-masing dan dibantu nanti setelah doa masing-masing Bapak Ibu, baru setelah itu kita minum air zam-zam. Nah, ini ada ilmu baru juga Bapak Ibu kepada Bapak Ibu semua. Banyak orang tidak tahu cara meminum air zam-zam. Sama seperti meminum air biasa. Orang meminum air biasa itu Bapak Ibu tentunya sunnahnya harus duduk. Tetapi ketika kita meminum air zam-zam, kita disunnahkan untuk berdiri menghadap kiblat. Dengan ada bacaannya di situ Bapak Ibu berdoa, insya Allah setiap tegukan Bapak Ibu berdoa, insya Allah doa itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak orang-orang Bapak Ibu punya perusahaan besar melaksanakan ibadah umrah karena terkadang orang yang paham dengan ilmu tersebut tidak dikerjakan. Tapi orang yang tidak paham namun di dalam melaksanakan ibadah umrahnya sungguh-sungguh, nanti Bapak Ibu di dalam minum air zam-zam dia betul-betul berdoa kepada Allah. Disitulah mustajab, jadilah orang kaya. Kalah saya Bapak Ibu, umrah tiap minggu juga tidak kaya sampai sekarang. Mau Bapak Ibu bantu saya kaya? Benar kalah besok ya? Bayar saya semua. Jadi Bapak Ibu ya, jadi di situ berdoalah di dalam minum air zam-zam. Setelah itu baru kita bergerak menuju ke Innas Safa wal Marwah. Jadi sa'i itu Bapak Ibu dimulai dari Bukit Safa, diakhiri di Bukit Marwah. Berdoa bersama-sama. Kalau di dalam tawaf 7 kali putaran Bapak Ibu, maka di dalam sa'i 7 kali perjalanan. Jadi 7 kali perjalanan Bapak Ibu. Dan nanti di dalam sa'i Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu turun dari Bukit Safa, maka di situ sejenak tidak jauh dari situ nanti akan melihat pilar yang ada di atas kepala kita. Maka disitulah sunnah bagi bapak-bapaknya untuk berjalan jalan kecil. Maka di situ apa doanya? Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahu al-a'azzu al-akram. Di situ sampai 7 kali perjalanan dan nanti
diakhiri di Marwah. Berdoa sejenak, ya. Setelah itu baru tahallul. Apa doa tahallul Bapak Ibu? Semoga rambut ini menjadi saksi di yaumul qiyamah ataupun di yaumul hisab Bapak Ibu. Insyaallah umrah kita menjadi umrah yang mabrur, bukan menjadi umrah tamat. Kalau sudah serius melaksanakan ibadah umrah Bapak Ibu, insya Allah umrah kita umrah yang mabrurah, bukan umrah tamat. Berangkat dari Indonesia bertaubat, pulang dari Makkah, Madinah, umat lagi apa yang jelek-jeleknya dikerjakan. Jangan sampai Bapak Ibu. Bapak Ibu patut mencontohkan kepada kanan kiri kita, saudara kerabat dan sahabat kita yang baik-baik kalau kita sudah melaksanakan ibadah umrah Bapak Ibu. Itu patut bagi kita Bapak Ibu. Karena apa? Bapak Ibu kalau disuruh diajak perang ke Palestina mau? Nggak mau kan? Terima kasih, nggak mau. Paling mau nyumbang aja. Itu pun nyumbangnya doa aja. Iya. Jadi disitulah Bapak Ibu, setidaknya kita tidak bisa menjuangkan Islam, akan tetapi setidaknya kita menjaga keislaman kita dan anak-anak cucu kita. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan contoh yang baik. Nah, itu Bapak Ibu pelaksanaan di dalam melaksanakan ibadah umrah. Adapun dengan pertanyaan Bapak Ibu boleh silakan Bapak Ibu boleh bertanya. Namun sebelum pertanyaan dibuka Bapak Ibu, kami akan memberikan sebuah keistimewaan di dalam perjalanan ibadah umrah. Ketika nanti kita sampai di kota suci Mekah Bapak Ibu, maka disitulah rahmat Allah bertubi-tubi jatuh kepada badan kita Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan rahmat sebegitu banyaknya Bapak Ibu kecuali di pelataran Ka'bah, kecuali di sekitar Ka'bah Bapak Ibu. Karena apa? Karena setiap detiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 120 rahmat Bapak Ibu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama Bapak Ibu, rahmat kita yang patut kita dapatkan Bapak Ibu ketika kita melaksanakan umrah, tiba di pintu gerbang Masjidil Haram Bapak Ibu, memandang Ka'bah saja Bapak Ibu, setiap detik kita mendapatkan rahmat Allah sebanyak 20. Orang yang melaksanakan sholat langsung lihat berhadapan dengan Ka'bah, maka di situ rahmat yang akan kita dapat sebanyak 40 dan 60 rahmat itu akan didapatkan oleh orang yang melaksanakan tawaf. Apalagi kita semuanya dilakukan Bapak Ibu, mandang Ka'bah iya, sholat iya, tawaf iya, bahkan dilengkapi dengan sa'i dan tahallul. Insya Allah melebihi dari itu semua Bapak Ibu. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan sebelum dan insya Allah nanti Bapak Ibu apabila ilmu ya tentunya saya kurang ilmu Bapak Ibu, nanti juga apabila saya tidak mampu menjawab, insya Allah akan juga dibantu oleh teman-teman yang lain. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita membahas teknis di dalam perjalanan ibadah umrah dan juga check out besok menuju ke kota suci Mekah? Iya boleh. Ya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, ini mengenai hukum mod. Nah, Ibu ini bertanya, apabila nanti di dalam kita sudah melaksanakan niat labbaik Allahumma umratan, ternyata dari mulai perjalanan sampai ke Mekah, di dalam tawaf ataupun di dalam sa'i sebelum kita tahallul, ternyata ada rambut di apa? Di dalam ihram kita. Di ihram kita ternyata ada rambut, namun itu tidak diketahui milik siapa, apa milik saya sendiri atau milik orang lain, itu tidak ada hukumnya. Meskipun sekalipun itu kita ketahui bahwa itu rambut kita sendiri, namun jatuhnya rambut itu tidak disengaja, maka itu tidak dikenakan mod ataupun tidak ada hukumnya. Ayo silakan. Sebelum Orang sana begini. Dan orang sana begini.
membuka 3 pertanyaan. 1 pertanyaan sudah selesai, 2 pertanyaan lagi, silakan. Kita sudah mandi ya Ustaz, sudah beres semua. Baru kita pakai Rexona. Kenapa? Kita sudah mandi, sudah bersih. Iya. Terus kita pakai Rexona, itu kan masih boleh ya, belum niat. Boleh, sebelum niat boleh. Nah, sudah. Terus kan di baju terus kita pakai bajunya. Iya. Otomatis kan lengket di badan. Itu Oh, tidak masalah. nggak apa-apa. Tidak masalah. Iya. Jadi Bapak Ibu misalkan Bapak Ibu pakai ihram, setelah mandi ihram pakai parfum ataupun pakai Rexona, ternyata setelah pakai Rexona belum kering, kita pakai bajunya ternyata nyentuh ke baju, itu tidak masalah. Oke, ada 1 pertanyaan lagi. Terakhir, pertanyaan terakhir. Nanti apabila ada materi ataupun mengenai perjalanan ibadah umrah Bapak Ibu kurang paham, maka itu bisa ditanyakan di sepanjang perjalanan ya, karena ini juga mengejar waktu Bapak Ibu. Ada lagi? Sudah? Cukup? Insya Allah semoga Bapak Ibu mengerti dan juga memahami dalam perjalanan ibadah umrah nanti. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh